Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Arya Buanak Baradinagoro. Kali ini saya akan melanjutkan menjelaskan soal-soal ujian tengah semester ganjil. Baik, langsung saja kita langsung memasuki pertanyaan selanjutnya atau pertanyaan untuk materi terakhir yang akan kita bahas. Pertanyaan sudah saya cantumkan seperti biasa di sini. Kayak di situ terlihat ada penjelasan, ada pertanyaan bahwa sebuah tangga dengan panjang 5 meter dan memiliki berat 100 Newton bersandar pada dinding licin seperti pada gambar. Koefisien gesek antara lantai dan tangga adalah 0,5. Seseorang yang beratnya 500 Newton memanjat tangga di atas. Nah, sudah saya buatkan ilustrasinya seperti ini. Dengan berat, dengan panjang, itu 5 meter. Tangga dengan panjang 5 meter. Nah, mari kita tulis ulang apa yang telah diketahui tadi. Yaitu panjang tangga itu 5 meter. Dan berat tangga itu 100 Newton. Dan koefisien gesek berarti mu T. Koefisien gesek tangga itu 0,5. Dan berat orang atau berat manusia yang sedang naik tangga tersebut itu 500 Newton. Nah, pertanyaan pertama, gambarkan gaya-gaya yang bekerja pada sistem di atas. Nah, oke. Kita bakal cek 4 gaya tersebut satu persatu, mulai dari gaya gravitasi. Gaya gravitasi di sini yaitu ada yang pertama gaya gravitasi pada tangga. Nah, diibaratkan tangga itu di sini A dan B. Gaya gravitasi itu ada pada tengah-tengah benda. Bekerja di tengah-tengah tangga, berarti gaya gravitasi ini bekerja pada panjang 2,5 meter. Yang kedua, satu lagi ada gaya gravitasi orangnya. Oke. Selanjutnya ada gaya normal, yaitu gaya normal pada A itu ke atas, dan gaya normal B itu ke samping kanan. Oke. Gaya tegang tali itu tidak ada karena tangga ini tidak menggunakan tali. Dan tadi sudah disebutkan bahwa diketahui ada mu T, gaya gesek, koefisien gesek. Berarti di sini ada gaya gesek. Gaya gesek A, tangga ini diibaratkan miring seperti ini, dan kemungkinan besar karena itu ada koefisien gesek, berarti akan jatuh seperti ini. Berarti A itu koefisien geseknya ke gaya geseknya ke kiri. Oke, itu semua yang ada di gaya-gaya yang ada pada gambar tersebut. Nah, kita akan mengerjakan soal yang B, yaitu hitung jarak terjauh sebelum tangga terjatuh. Nah, jarak terjauh sebelum tangga terjatuh kita ibaratkan X di sini, karena kita belum mengetahui orang itu jaraknya berapa jauh menaiki tangga sebelum terjatuh. Nah, sebelum kita mengerjakan, kita harus melihat petunjuk yang sudah disediakan, yaitu sistem masih berada dalam keadaan seimbang. Pada keadaan seimbang berlaku sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma tau sama dengan 0. Nah, untuk kedua shift yang ini itu berlaku dikarenakan saat orang itu menaiki tangga itu masih stabil, dan yang ini saat akan berotasi atau akan terjatuh. Nah, mari kita cari satu persatu dulu, mulai dari ini. Sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya yang berlaku pada Y yaitu gaya normal A. Nih, gaya normal A, gaya normal A, dan lalu gaya gravitasi tangga dan gaya gravitasi orangnya. Nah, kita buat pemisalan, yang ke Y ke atas itu kita buat positif, dan Y ke bawah itu kita buat negatif. Maka di sini kita tulis gaya normal A dikurangi gaya gravitasi tangga
dikurang gaya gravitasi orang sama dengan 0. Kita inputkan yang sudah ada tadi. Karena NA belum diketahui, maka kita tulis dikurang 100 dikurang 500 sama dengan 0. NA dikurang 600 sama dengan 0. Berarti gaya normal pada A itu 600 Newton. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama untuk sigma Fx. Sigma Fx sama dengan 0. Nah, gaya yang berlaku pada sumbu X yaitu gaya gesek pada A, gaya normal pada B, dan hanya dua itu. Jadi kita buat pemisahan lagi. Berarti kita sumbu X yang ke kanan, arah yang ke kanan, gaya yang ke kanan kita buat positif, dan gaya yang ke kiri kita buat negatif. Jadi gaya normal B dikurangi gaya gesek pada A sama dengan 0. Kita masukkan. Nah, gaya gesek itu rumusnya Fg, gaya gesek itu rumusnya mu dikali N. Nah, jadi di sini kita buat normal B dikurang mu dikali N. Ini N gaya normal pada A karena gaya geseknya terjadi pada A sama dengan 0. NB sama dengan mu-nya tadi, koefisien geseknya tadi 0,5 dikali 600 sama dengan 0. Jadi tinggal kita tulis NB minus 3 kurang 300 sama dengan 0. Jadi kita menemukan gaya normal B itu 300 Newton. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan masukkan yang sigma tau sama dengan 0. Nah, tau ini adalah torsi. Torsi itu memiliki rumus yaitu tau range kali F. Dengan syarat harus tegak lurus. Nah, pada tangga AB ini dia miring. Jadi kita harus membuatnya tegak lurus. Yaitu di sini ada gravitasi T. Kita buat tegak lurus berarti harus ke sini. Berarti ini kita menggunakan WT kali cos 37. Oke. Nah, di sini tadi normalnya itu NB gini. B kita harus tegak luruskan lagi sama seperti ini. Ini berarti kita luruskan gini. Yaitu NB kali sin 37. Nah, dan satu lagi itu ada pada gaya gravitasi orangnya. Tetap kita harus buat lurus lagi seperti ini, yaitu WO kali cos 37. Nah, jika sudah kayak gini, sudah kita buat tegak lurus semuanya, langsung saja kita masukkan. Yaitu caranya, kita buat pemisalan. Jika ini, kita lihat dulu ini, NB sin 37. Jika benda ini bergerak ke arah jarum jam, berarti ini kita buat positif. Dan ini negatif. Nah, jika sudah begini, pusat rotasinya itu pasti ada di A. Oke, jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Kita buat dari yang positif dulu. NB dikali sin 37, ininya ini R. Maaf, ini F. Ini untuk F-nya. Ini untuk F. Nah, mana range-nya? Yaitu jarak dari torsi ke pusat rotasinya, yaitu A. Tadi berapa? Ya, 5 meter. Kali 5. Dikurang, masukkan ini, WT kali cos 37 dikali range-nya, itu jarak dari sini ke pusat rotasinya. 2,5. Dikurang lagi gravitasi manusianya. WO kali cos 37. Nah, berhubung jarak dari manusia ke pusat rotasinya tidak diketahui, tadi kita buat pemisalan, kita buat
kali X sama dengan 0. Kita inputkan sin NB tadi sudah ditemukan, yaitu 300 kali sin 37 0,6 dikali 5 dikurang WT-nya 100 dikali cos 37 0,8 dikali 2,5 dikurang WO-nya itu tadi 500 dikali cos 37 itu 0,8 kali X sama dengan 0. Lanjut, kita inputkan lagi, kita mendapatkan hasil 900 itu ini dikurang 200 dikurang 400X sama dengan 0. Kita pindahkan 400-nya ke ruas kanan, berarti 900 dikurang 200 700 sama dengan 400X. Kita langsung bagi saja, 700 bagi 400 sama dengan X. Kita menemukan hasilnya 1,75 meter sama dengan X. Jadi kita sudah menemukan jarak terjauh orang itu menaiki tangga sebelum tangga terjatuh itu 1,75 meter. Sekian penjelasan dari seluruh materi. Mohon maaf jika masih ada kesalahan, karena saya juga masih belajar. Jika ada kesalahan mohon dikoreksi. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.